Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Aldian dari jurusan Akuntansi Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Pengungkapan pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Asniati, SE, MBA, CAAK, CSRS, CSRA. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan kritikan, saran yang membangun positif pada skripsi ini. Dan juga teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Ada 5 topik pembahasan dalam presentasi saya. Yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua ialah tinjauan pustaka, yang ketiga ialah metode penelitian, yang keempat ialah pembahasan, dan yang kelima ialah penutup. Awali dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Pandangan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dalam beberapa dekade terakhirnya cukup mengalami banyak perubahan. Dahulu, ideologi bisnis perusahaan ialah the only duty of the corporation is to make profit. Ini berarti tujuan utama setiap perusahaan ialah meraup keuntungan sebesar-besarnya demi memaksimalkan kepuasan investor. Ideologi tersebut dikenal dengan single bottom line. Secara perlahan, ideologi ini pun mulai ditinggalkan dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa kontinuitas pertumbuhan dunia usaha tidak lepas tanpa adanya dukungan yang memadai dari stakeholdernya. Sehingga, dalam mempertahankan keberlangsungannya, suatu perusahaan tidak cukup dengan hanya mengejar profit saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena yang saat ini sedang hangat untuk dibicarakan, yaitu mengenai upaya Uni Eropa yang akan menerapkan kebijakan pelarangan dan penghentian penggunaan produk minyak sawit di Indonesia. Ini dikarenakan banyaknya perusahaan sawit di Indonesia yang telah melakukan penghancuran hutan guna melakukan pembukaan lahan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika suatu perusahaan terfokus pada kesehatan keuangannya saja, maka tidak akan menjamin perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu, apabila perusahaan ingin tetap eksis dan acceptable, maka pandangan perusahaan juga harus berfokus pada dimensi yang lainnya, seperti dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Pandangan ini disebut dengan triple bottom line. Konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington tahun 1988 yang memaparkan bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan aspek profit saja, melainkan juga memperhatikan aspek lainnya seperti people dan planet. Konsep dari TBL mengimplikasikan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Manfaat yang dimaksud ialah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan suatu perusahaan, atau yang dikenal dengan corporate social responsibility. Setiap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan kemudian dilaporkan kepada para stakeholder dalam bentuk laporan yang terpisah dari laporan keuangan tahunan. Laporan yang dimaksud ialah Sustainability Report. Penulisan dan pengungkapan dari Sustainability Report diatur berdasarkan standar. Umumnya, perusahaan di dunia berpedoman pada standar pengungkapan yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. Sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan yang telah menghasilkan laporan keberlanjutan, Pusat Nasional untuk Laporan Keberlanjutan atau NCSR mengadakan penghargaan pelaporan keberlanjutan setiap tahun sejak tahun 2005. Tujuan penghargaan ini ialah untuk memotivasi dan mempercepat keberlanjutan pelaporan perusahaan. Pada tahun 2019, acara ini diberi nama dengan Asia Sustainability Reporting Rating atau yang disebut dengan ASRAT. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Laskar dan Gopal Maji, menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat rata-rata dan kualitas pengungkapan yang tertinggi ialah untuk perusahaan Jepang, diikuti oleh India dan Korea Selatan. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, skor rata-rata sangat rendah. Hal itu beriringan dengan laporan KPMG yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerbitan laporan keberlanjutan dan pengungkapan perusahaan pada negara maju. Sementara dalam konteks Asia, hanya sedikit yang menerbitkan laporan keberlanjutan dan dalam hal pengungkapan. Selanjutnya, penelitian oleh Al-Fikri menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan internasional sekalipun masih belum lengkap dalam melaporkan laporan keberlanjutannya. Dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Astuti dan Putri menghasilkan kesimpulan bahwasanya perusahaan masih sangat bergantung pada pendekatan kepatuhan pada aturan semata dalam menerapkan keberlanjutannya. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada hasil penelitian tersebut menjadi latar belakang kuat diangkatnya penelitian ini, sehingga penelitian kali ini akan membahas terkait analisis tingkat pengungkapan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019. Latar belakang sebelumnya, bahwa tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan di wilayah Asia masih rendah, maka perlu dianalisis pengungkapan tersebut sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019 berdasarkan standar GRI. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi isi laporan keberlanjutan perusahaan Asia dan faktor-faktor yang ada dalamnya yang mempengaruhi informasi keberlanjutan yang diungkapkan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama,
tingkat pengungkapan ekonomi pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam ASRA 2019. Yang kedua, tingkat pengungkapan lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam ASRA 2019. Yang ketiga, tingkat pengungkapan sosial pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam ASRA 2019. Dan yang terakhir, yang keempat, tingkat konsolidasi pengungkapan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam ASRA 2019. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Memberikan gambaran dan menjelaskan sejauh mana laporan yang dihasilkan oleh perusahaan Asia telah mengikuti kerangka penyusunan laporan keberlanjutan yang ada, sehingga kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih ke dalam hal pembangunan berkelanjutan pada masing-masing negara di kawasan Asia. Yang kedua, manfaat akademis. Memberikan tambahan literatur mengenai laporan keberlanjutan berskala internasional dalam kawasan Asia. Pada umumnya, literatur mengenai laporan keberlanjutan banyak membahas pada negara maju saja yang berada di kawasan Eropa dan juga Amerika. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat secara akademis. Yang ketiga ialah manfaat bagi stakeholder. Yang A, bagi perusahaan. Diharapkan bermanfaat untuk sarana evaluasi tingkat kepatuhan dalam hal melakukan pelaporan sustainability report terhadap standar yang ada. Kemudian diharapkan dapat membantu manajer perusahaan dalam hal pengambilan keputusan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang B, bagi investor. Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan investasi serta dapat membantu menilai perusahaan. Yang C, bagi regulator, diharapkan dapat membantu dalam hal merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Kita masuk kepada bab 2 tinjauan pustaka. Teori stakeholder pertama kali dijelaskan oleh F. Edward Freeman, yang berarti bahwa perusahaan beroperasi dalam interaksi berkelanjutan dengan pihak-pihak seperti karyawan, masyarakat lokal, pemasok, lingkungan alam, dan pemangku kepentingan lainnya. Mas menjelaskan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. John Elkington menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan ingin berkelanjutan, maka harus memperhatikan 3P. Selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau yang disebut dengan people, dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Bentuk dari penerapan konsep ini nantinya akan tertuang di dalam suatu tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR yaitu komitmen yang dijalankan oleh perusahaan untuk berperan aktif meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melakukan kerjasama dengan seluruh elemen dalam perusahaan, keluarga, dan komunitas lokal yang ada di sekitar perusahaan, serta masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup. Lutan menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan ialah laporan yang diterbitkan perusahaan yang berisi laporan aspek keuangan, lingkungan, dan sosial yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. Dalam penyusunan laporan keberlanjutan, ini diatur berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh GRI. Standar tersebut mengalami evolusi ditandai dengan GRI J1, GRI J2, GRI J3, GRI G3.1, GRI J4, hingga sekarang menjadi GRI Standar. GRI Standar dirancang untuk menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Pada GRI Standar, terdiri dari 4 seri, yaitu seri 100 mengenai standar universal, seri 200 mengenai topik ekonomi, seri 300 mengenai topik lingkungan, dan seri 400 mengenai topik sosial. Pada penelitian ini digunakan standar topik khusus, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dapat dilihat pada tabel berikut menampilkan dengan jelas pembagian dari setiap topik spesifik masing-masing. Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRAT merupakan penghargaan tertinggi kepada perusahaan yang telah berhasil melaporkan tanggung jawab sosial mereka yang tertuang dalam laporan keberlanjutannya yang telah disusun berdasarkan GRI Standar. Acara ini bertujuan untuk memotivasi dan mempercepat laporan keberlanjutan perusahaan. Kriteria ASRAT ini di setiap tahunnya mengalami perubahan dan kemajuan. Pada tahun 2019, kriterianya ialah mengadopsi GRI Standar, dijamin oleh pihak ketiga, pengungkapan energi, pengungkapan emisi GHG, kompas SDG, dan comprehensive option. Pada kriteria comprehensive option, dalam ASRAT 2019 ini, perusahaan direkomendasikan untuk memulai menerapkan secara dini comprehensive option,
Jika perusahaan menerapkan comprehensive option, membuat suatu perusahaan mendapat nilai tambah dalam proses penjurian skor peringkat. Berikut beberapa penelitian sebelumnya dipilih karena relevan untuk penelitian kali ini, antara lain yang pertama, Bhatia dan Tuli di tahun 2018 yang menghasilkan kesimpulan negara berkembang memberikan lebih banyak informasi tentang praktik keberlanjutan dibandingkan dengan perusahaan di negara maju. Yang kedua, Laskar dan Maji tahun 2018. Tingkat rata-rata dan kualitas pengungkapan tertinggi ialah untuk perusahaan Jepang, diikuti oleh India dan Korea Selatan. Dalam kasus Indonesia, skor rata-rata pengungkapan sangat rendah. Dan yang ketiga ialah Bhatia dan Tuli tahun 2018. Tingkat pelaporan keberlanjutan hampir sama di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Yang keempat ialah oleh Al-Fikri tahun 2019. Perusahaan sekelas internasional masih belum menaati standar GRI secara sempurna. Yang kelima ialah Argento et al. Di tahun 2019. Menghasilkan kesimpulan, BUMN yang sepenuhnya dimiliki negara mengungkapkan informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan BUMN yang sebagian dimiliki oleh negara. Yang keenam ialah oleh Astuti dan Putri di tahun 2019. Secara kualitas pengungkapan, tidak terdapat perbedaan antara perusahaan jasa konstruksi dalam dan juga luar negeri. Perusahaan ini dalam mengungkapkan keberlanjutan itu hanya patuh pada aturan semata saja. Dan yang ketujuh ialah oleh Cardoni et al. Di tahun 2019. Terlepas dari ketersediaan data ESG dalam jumlah besar dan keberadaan kerangka keberlanjutan, masalah komparabilitas masih relevan. Dan yang terakhir ialah oleh Rahayu tahun 2019. Kedua perusahaan tersebut sudah baik dalam menerapkan sustainability report. Namun dalam laporan ditemukan ketidaktepatan dan ambiguitas pada salah satu indikator yang diungkapkan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Desain penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode deskriptif kualitatif dikarenakan ingin memahami dan mendeskripsikan dari hasil pencapaian perusahaan yang menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan standar. Penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019 berdasarkan standar GRI. Kemudian objek penelitian. Yang merupakan objek pada penelitian ini ialah laporan keberlanjutan tahun 2018 perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019 serta berpedoman pada standar GRI dalam membuat laporan keberlanjutannya. Alasan mengapa perusahaan peringkat platinum yang dipilih disebabkan perusahaan tersebutlah yang akan menjadi panutan pada perusahaan di peringkat bawah atau bahkan perusahaan yang belum menghasilkan sustainability report. Berikut perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini dapat dilihat pada tabel 3.2. Data penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diambil dari website resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian berupa laporan keberlanjutan tahun 2014 dari 9 perusahaan yang terdapat di dalam tabel 3.2 dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian pengukuran variabel. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan digunakan untuk menganalisis keberlanjutan perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam Asrat 2019. Variabel tersebut adalah pengungkapan standar ekonomi, standar lingkungan, dan standar sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses website resmi perusahaan yang menjadi objek penelitian berupa laporan keberlanjutan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diambil dari pengungkapan standar topik khusus, yaitu topik ekonomi, topik lingkungan, dan juga topik sosial. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Spratly. Berikut tahapan dalam analisis data menurut Spratly. Yang pertama, analisis domain. Yang kedua, analisis taksonomi. Yang ketiga, analisis komponensial. Ketiga tahapan analisis data metode Spratly yang digunakan pada penelitian ini kemudian dapat dibuat alur analisis data yang tertera pada gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini. Detail mengenai penjelasan gambar di samping dipaparkan pada tabel slide selanjutnya mengenai tahapan analisis. Tahap 0. Kriteria. Terdapat 41 perusahaan dalam negeri dan 9 perusahaan asing yang terdiri dari negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Bangladesh yang mengikuti Asrat 2019. Kemudian dari 50 perusahaan tersebut yang meraih peringkat platinum ada 9 perusahaan, kemudian gold 35 perusahaan, dan silver ada 4 perusahaan, sisanya terdapat 2 perusahaan yang tidak mendapat rating. Referensi berdasarkan NCSR. Keluaran diambil perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum, yaitu ada 7 perusahaan Indonesia, 1 perusahaan Bangladesh, serta 1 perusahaan Malaysia. Kemudian tahap 1 atau yang disebut dengan domain analysis. Analisis option yang digunakan perusahaan untuk aspek material yang dilaporkan. Kerangka GRI, pilihan option yang digunakan. Kemudian tahap 2 atau yang disebut dengan taxonomic analysis.
Analisis topik material yang dilaporkan perusahaan, kerangka GRI, jumlah topik material yang dilaporkan perusahaan. Kemudian tahap 3 atau taxonomic analysis. Analisis topik material berdasarkan penilaian lengkap, tidak lengkap, dan tidak ada pengungkapan. Kerangka GRI, persentase tingkat kelengkapan, tidak lengkap, dan tidak ada pengungkapan. Kemudian tahap 4 atau yang disebut dengan componential analysis. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi topik material diungkapkan dan tidak diungkapkan. Kerangka GRI, temuan-temuan khusus terkait topik yang kerap diungkapkan atau jarang, serta faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan topik material. Kemudian tahap 5, componential analysis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kerangka GRI, persentase total rata-rata topik material. Dalam melakukan analisis tingkat kelengkapan pada topik material yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia, maka digunakan suatu tabel penilaian yang dapat dilihat pada tabel 3.7. Cara penggunaan tabel di samping adalah dimulai dengan melihat claim option yang dipilih perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutannya. Pada ASRAT 2019, perusahaan diharapkan menyusun dengan comprehensive option. Untuk itu, jika perusahaan menggunakan comprehensive option, maka semua topik harus wajib diungkapkan. Jika perusahaan tidak dapat mengungkapkannya, maka harus memberikan alasan yang valid berdasarkan standar GRI. Kemudian, tiap topik spesifik dari standar GRI yang diungkapkan dimasukkan ke dalam tabel dan dilihat kelengkapannya. Indikator penilaian terbagi menjadi 3, yaitu lengkap. Pengungkapan diakui lengkap jika setiap persyaratan yang ada telah diungkapkan. Yang kedua, tidak lengkap. Jika terdapat salah satu persyaratan tidak diungkapkan, maka dikategorikan tidak lengkap. Yang ketiga, tidak ada pengungkapan. Jika suatu perusahaan mengungkapkan topik spesifik, tetapi sama sekali tidak mengarah kepada persyaratan yang ada, maka dikategorikan tidak ada pengungkapan. Dan kemudian jika suatu perusahaan menggunakan comprehensive option, yang berarti perusahaan tersebut wajib mengungkapkan seluruh topik yang ada pada standar GRI. Tetapi terdapat adanya temuan bahwa topik tertentu tidak diungkapkan tanpa adanya alasan yang valid yang telah ditetapkan standar GRI, maka dapat dikategorikan tidak ada pengungkapan. Setelah dianalisis berdasarkan indikator penilaian pada setiap topik, kemudian dijumlahkan poin-poin tersebut sesuai dengan kriterianya pada tabel bagian di bawah. Apakah dia lengkap, tidak lengkap, atau tidak ada pengungkapan. Terakhir, hitung persentase masing-masing kriteria tersebut dengan dasar total pengungkapan dinilai 100%. Kelengkapan 100% diakui ketika seluruh indikator kelengkapan pengungkapan telah diungkapkan, seperti pada 201-1 memiliki 2 syarat pengungkapan. Apabila perusahaan tersebut memenuhi syarat sesuai dengan standar yang telah diatur, maka dapat dikategorikan lengkap 100%. Jika perusahaan tidak mengungkapkan salah satu dari syarat pengungkapan, maka dapat dikategorikan sebagai pengungkapan tidak lengkap. Dan jika tidak terdapat pengungkapan pada laporan keberlanjutan, maka dikategorikan tidak ada pengungkapan. Setelah masing-masing topik spesifik dianalisis kelengkapan, ketidaklengkapan, dan tidak adanya pengungkapan, kemudian hasil dari presentasi rata-rata dari tabel penilaian dimasukkan ke dalam tabel rangkuman per masing-masing topik material, dapat dilihat pada tabel 3.8 di samping. Kemudian, setelah mendapatkan total persentase rata-rata dari keseluruhan pengungkapan topik ekonomi, lingkungan, atau sosial per masing-masing perusahaan dalam menggunakan tabel 3.8 tadi, kemudian rata-rata persentase topik material tersebut dimasukkan ke dalam tabel 3.9, di mana nantinya akan diurutkan perusahaan berdasarkan banyak jumlah pengungkapan yang lengkap dan presentasi yang diraih. Dan langkah terakhir ialah pada tabel 3.10 di samping, di mana pada tabel ini dijumlahkan persentase pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Setelah dilakukannya penjumlahan secara menyeluruh, maka diurutkan perusahaan yang memiliki pengungkapan lengkap yang paling banyak dan tingkat persentase kelengkapan. Pada tabel 3.10 memperlihatkan dengan jelas bagaimana skor pengungkapan menyeluruh terkait laporan keberlanjutan di kawasan Asia, sehingga dapat mengambil kesimpulan apakah perusahaan Asia yang meraih predikat platinum telah menaati GRI standar secara sempurna dalam laporan keberlanjutannya atau belum, serta memberikan gambaran mengenai kemajuan keberlanjutan di kawasan Asia. Kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan subjektivitas peneliti saat menganalisis pelaporan keberlanjutan perusahaan Asia yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang sejalan maupun tidak sejalan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4 pembahasan. Penjelasan objek penelitian. Penelitian ini bermaksud menganalisis tingkat pengungkapan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada perusahaan Asia yang meraih peringkat platinum dalam ASRAT 2019. Hasil penelitian. Pada penelitian ini, terlebih dahulu dianalisis tingkat kelengkapan topik materialnya pada perusahaan yang menggunakan core option dalam penyusunan laporan keberlanjutannya. Setelah itu, perusahaan yang menggunakan comprehensive option. Urutan perusahaan yang akan dianalisis tingkat kelengkapannya dapat dilihat pada tabel 4.1 di samping. Analisis dan diskusi. Yang pertama, analisis tingkat pengungkapan ekonomi pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia peraih rating platinum ASRAT 2019.
Topik ekonomi yang telah dianalisis tingkat kelengkapannya per masing-masing perusahaan, kemudian di-ranking berdasarkan jumlah topik yang lengkap. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada pengungkapan topik ekonomi terdiri dari 6 topik spesifik, di mana topik spesifik memiliki subtopik. Keseluruhan subtopik pada pengungkapan ekonomi berjumlah 13 subtopik, sehingga berdasarkan tabel rangkuman topik ekonomi di samping, dan juga dapat dilihat pada grafik batang tingkat kelengkapan topik ekonomi, maka raihan tertinggi ialah pada perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan jumlah pengungkapan yang lengkap sebanyak 13 subtopik spesifik, dengan persentase kelengkapan yang dapat dilihat pada grafik batang di bawah. Maka dapat dilihat itu tingkat persentase kelengkapannya sebesar 100%. Ini berarti PT Pupuk Kalimantan Timur telah mengungkapkan seluruh subtopik dengan memenuhi setiap persyaratan yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur telah menaati GRI standar secara sempurna. Di peringkat kedua juga diduduki oleh perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur Persero, dengan persentase kelengkapan pada topik ekonomi sebesar 92%. Ini menunjukkan PT Pupuk Indonesia masih belum menaati GRI standar secara sempurna. Dibuktikan dengan adanya satu pengungkapan yang tidak lengkap. Untuk negara Asia Selatan, yaitu Bangladesh, menduduki peringkat ketiga, di mana memiliki 10 subtopik dengan pengungkapan yang lengkap. Raihan persentasenya sebesar 77%. Masih terdapat 3 pengungkapan yang tidak lengkap. Untuk negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, menduduki peringkat ketujuh, di mana hanya memiliki 3 pengungkapan yang lengkap dengan raihan persentase kelengkapan sebesar 75%. Penerapan GRI standar dapat dikatakan telah taat secara sempurna jika, pertama, bagi perusahaan yang menggunakan klaim comprehensive option dalam penyusunan laporan keberlanjutannya, maka perusahaan wajib melaporkan semua topik spesifik tersebut dan mengungkapkan segala persyaratan pengungkapan yang ada di subtopik spesifik. Kedua, bagi perusahaan yang menggunakan klaim core option dalam penyusunan laporan keberlanjutannya, maka tidak ada keharusan suatu perusahaan untuk melaporkan semua topik spesifik tersebut, melainkan perusahaan harus mengungkapkan segala persyaratan yang ada pada subtopik spesifik. Dapat dilihat pada grafik batang di bawah, hanya perusahaan Indonesia yang telah menaati GRI standar secara sempurna untuk topik ekonomi, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Pada topik ekonomi ini ditemukan bahwa topik spesifik yang paling banyak diungkapkan perusahaan Asia dalam laporan keberlanjutannya ialah topik spesifik mengenai kinerja ekonomi. Ini menandakan adanya komitmen yang cukup luas untuk memberikan nilai ekonomi dari aktivitas-aktivitas operasinya yang nantinya akan didistribusikan demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian topik ekonomi yang jarang diungkapkan oleh perusahaan Asia ialah topik mengenai praktik pengadaan. Ini menandakan adanya sifat tertutup perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam memilih pemasok. Temuan khusus pada topik ini ialah banyaknya pengungkapan yang tidak lengkap dikarenakan ketidakmampuan perusahaan dalam kegiatan yang bersifat identifikasi. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan yang tidak lengkap mengenai topik ekonomi tidak langsung, di mana perusahaan jarang mengungkapkan dampak positif dan negatif dari adanya investasi infrastruktur. Yang kedua, analisis tingkat pengungkapan lingkungan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia peraih rating Platinum Asrat 2019. Topik lingkungan yang telah dianalisis tingkat kelengkapannya per masing-masing perusahaan, kemudian di-ranking berdasarkan raihan jumlah topik yang lengkap, dapat dilihat pada tabel di samping. Pada pengungkapan topik lingkungan terdiri dari 8 topik spesifik, di mana setiap topik spesifik memiliki subtopik. Keseluruhan subtopik pada pengungkapan lingkungan berjumlah 30 subtopik. Sehingga berdasarkan tabel rangkuman topik lingkungan dan juga dapat dilihat pada grafik batang tingkat kelengkapan topik lingkungan, maka perusahaan yang tertinggi pada topik lingkungan meraih tingkat kelengkapan jatuh kepada perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan jumlah pengungkapan yang lengkap sebanyak 29 subtopik, dengan persentase kelengkapan sebesar 97%. Walaupun PT Pupuk Kalimantan Timur telah mengungkapkan seluruh subtopiknya, tetapi masih terdapat satu pengungkapan pada subtopik yang tidak lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur masih belum menaati GRI standar secara sempurna. Di peringkat kedua juga diduduki oleh perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Persero, dengan persentase kelengkapan pada topik lingkungannya sebesar 92%. Ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Indonesia masih belum menaati GRI standar secara sempurna, dibuktikan dengan adanya 2 pengungkapan yang tidak lengkap. Jika dilihat pada grafik batang mengenai persentase tingkat kelengkapan topik lingkungan, terdapat 3 perusahaan yang memiliki tingkat persentase kelengkapan 100%. Ini ialah perusahaan yang beroperasi pada sektor pertambangan, yaitu PT Antam Tbk,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sehingga di sini menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam mengekspor sumber daya alam cenderung lebih memperhatikan aspek pengungkapan pada topik lingkungannya. Temuan ini sejalan dengan pendapat dari Jenskin dan Yakovleva tahun 2006 yang mengatakan bahwa perusahaan di sektor material yang meliputi industri minyak, gas, dan pertambangan lebih cenderung melaporkan masalah lingkungan dibandingkan perusahaan sektor lain. Jika dilihat pada sektor lainnya, yaitu perusahaan perbankan asal negara Bangladesh, Prembang Limited, jumlah pengungkapan yang lengkap terbilang cukup minim, dengan memperoleh persentase kelengkapan sebesar 47,6%. Kemudian pada sektor telekomunikasi, yaitu Telekom Malaysia Berhad, menempati peringkat paling bawah dengan jumlah pengungkapan yang lengkap sangat kecil, yaitu 6, dengan perolehan persentase kelengkapan sebesar 46%. Perolehan persentase yang sangat kecil ini disebabkan karena aktivitas operasi perusahaan tidak banyak melibatkan dampak pada aspek lingkungan. Contohnya pada Prembang Limited, di mana sangat minim dalam pengungkapan mengenai emisi, dikarenakan sektor perbankan tidak menghasilkan gas-gas perusak lapisan ozon, sehingga perusahaan ini tidak mengungkapkannya. Kemudian, pada topik lingkungan ini ditemukan bahwa topik spesifik yang paling banyak diungkapkan perusahaan Asia dalam laporan keberlanjutannya ialah topik spesifik mengenai emisi. Ini menandakan adanya komitmen pada perusahaan Asia untuk mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya yang akan merusak lapisan ozon. Kemudian topik lingkungan yang jarang diungkapkan oleh perusahaan Asia ialah topik mengenai penilaian lingkungan pemasok. Di sini menunjukkan masih terdapat ketidakmampuan perusahaan dalam menilai dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan. Temuan khusus pada topik ini ialah banyak pengungkapan yang tidak lengkap dikarenakan ketidaktepatan dalam memenuhi persyaratan di setiap subtopik. Di samping itu, beberapa perusahaan masih belum memiliki metodologi atau alat ukur untuk menilai suatu indikator pada topik lingkungan. Ketiga, analisis tingkat pengungkapan sosial pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia peraih rating platinum Asrat 2019. Topik sosial yang telah dianalisis tingkat kelengkapannya per masing-masing perusahaan, kemudian di-ranking berdasarkan raihan jumlah topik yang lengkap, dapat dilihat pada tabel di samping. Pada pengungkapan topik sosial terdiri dari 19 topik spesifik, di mana setiap topik spesifik memiliki subtopik. Keseluruhan subtopik pada pengungkapan topik sosial berjumlah 34 subtopik, sehingga berdasarkan tabel rangkuman topik sosial di samping dan juga dapat dilihat pada grafik batang persentase tingkat kelengkapan topik sosial, tidak ada satupun perusahaan Asia yang memiliki persentase kelengkapan sebesar 100%. Ini menandakan bahwa pada topik ini masih banyak yang belum menaati GRI standar secara sempurna. Jika dilihat berdasarkan tingkat kelengkapan tertinggi, pada grafik batang tingkat kelengkapan tetap diraih oleh perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan jumlah pengungkapan yang lengkap sebanyak 32 subtopik, dengan persentase kelengkapan sebesar 94%. Walaupun PT Pupuk Kalimantan Timur telah mengungkapkan seluruh subtopiknya, tetapi masih terdapat 2 pengungkapan pada subtopik yang tidak lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur masih belum menaati GRI standar secara sempurna. Di peringkat kedua juga diduduki oleh perusahaan Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Persero, dengan persentase kelengkapan pada topik sosialnya sebesar 72%. Ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Indonesia juga belum menaati GRI standar secara sempurna, dibuktikan dengan adanya 9 topik yang tidak ada pengungkapan. Disusul peringkat ketiga oleh perusahaan asal Asia Selatan, yaitu Prembang Limited. Dari ketiga perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan menggunakan comprehensive option, hanya PT Pupuk Kalimantan Timur yang mengungkapkan keseluruhan subtopik sosial ini. Kedua perusahaan lainnya terdapat subtopik yang tidak ada pengungkapan. Tentunya ini menyalahi dari aturan klaim comprehensive option, di mana perusahaan diwajibkan mengungkapkan seluruh subtopik. Jika perusahaan tidak dapat mengungkapkan topik tersebut, maka diberi alasan yang jelas yang kemudian diungkapkan pada pendekatan manajemen. Tetapi berdasarkan analisis tidak ditemukan pada pendekatan manajemen ataupun berdasarkan pada subtopik tersebut adanya alasan yang jelas mengapa tidak mengungkapkan topik tersebut. Kemudian berdasarkan tabel rangkuman di samping, baik perusahaan menggunakan comprehensive option maupun core option masih sama-sama sangat minim dalam pengungkapan topik sosial ini. Berdasarkan analisis pada topik ini, banyak perusahaan justru mengabaikan bahkan enggan mengungkapkan topik-topik yang sebenarnya suatu perusahaan dapat mengungkapkannya secara ringkas tentang suatu topik tersebut. Menurut Cardoni et al. Tahun 2019, ini disebabkan karena perusahaan lebih suka menggunakan pengungkapan ekonomi dan lingkungan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan daripada mematuhi aturan tidak mengikat dalam hal pelaporan sosial. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diyakini bahwa perusahaan umumnya jarang menganggap topik sosial ini merupakan hal yang material. Perusahaan umumnya hanya mengungkapkan topik-topik sosial yang ada hubungannya dengan perusahaan.
Pada topik sosial ini ditemukan bahwa topik spesifik yang paling banyak diungkapkan perusahaan Asia dalam laporan keberlanjutannya ialah topik spesifik mengenai kepegawaian. Ini menandakan adanya upaya perusahaan untuk menjaga hubungan baiknya dengan karyawan. Kemudian topik sosial yang jarang diungkapkan oleh perusahaan Asia ialah topik mengenai pekerja anak. Ini menandakan bahwa perusahaan Asia berkomitmen untuk melakukan penghapusan dengan tegas tindakan-tindakan yang memperkerjakan anak di bawah umur atau pekerja muda. Tapi di sini salah. Seharusnya perusahaan-perusahaan Asia tersebut walaupun dia mendukung adanya program ini, tetapi juga tetap harus mengungkapkan pada topik tersebut. Kemudian temuan khusus pada topik ini ialah adanya beberapa subtopik yang jarang disajikan. Temuan khusus pada topik ini ialah adanya beberapa subtopik yang disajikan setengah hati dan subtopik yang meragukan, serta ketidaktepatan dalam pengungkapan beberapa aspek material. Kemudian tidak adanya pengungkapan disebabkan dikarenakan memang tidak diungkapkan, tidak dilaksanakan, ataupun perusahaan tidak mengerjakan hal tersebut dalam operasinya dengan alasan topik-topik tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada pemangku kepentingan, pembangunan, keberlanjutan, perundang-undangan, karyawan, pemasok, dan konsumen. Yang keempat, analisis konsolidasi pengungkapan pada laporan keberlanjutan perusahaan Asia peraih rating Platinum Asrat 2019. Dari ketiga pengungkapan yang telah dianalisis tingkat kelengkapannya per masing-masing perusahaan, kemudian dilakukan penjumlahan total sehingga nantinya akan mendapatkan skor akhir secara keseluruhan. Kemudian di ranking berdasarkan jumlah total topik yang lengkap, dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel rangkuman konsolidasi dan grafik diagram batang presentasi total kelengkapan, dari keseluruhan ketiga topik, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, tidak ada satupun perusahaan Asia memperoleh persentase kelengkapan sebesar 100%. Ternyata predikat platinum yang melekat pada perusahaan tidak menjamin telah diterapkannya GRI standar secara sempurna. Jika dilihat berdasarkan keseluruhan pengungkapan untuk ketiga topik, di mana jumlahnya itu 77 topik, terdapat satu perusahaan Asia yang telah sangat baik dalam mengungkapkannya, yaitu jatuh kepada perusahaan Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan perolehan pengungkapan yang lengkap sebanyak 74 subtopik dan 3 subtopik yang tidak lengkap, sehingga PT Pupuk Kalimantan Timur memperoleh persentase akhir kelengkapan sebesar 96%. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia jauh lebih baik dalam hal melaporkan keberlanjutannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Astuti dan Putri yang mengatakan bahwa di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang terbaik dalam hal pengungkapan. Kemudian, berdasarkan grafik batang presentasi tingkat kelengkapan, dapat dilihat bahwa perusahaan internasional yaitu Bangladesh dan juga Malaysia masih belum menaati GRI standar secara sempurna. Dapat dilihat presentasi akhir kelengkapan keseluruhan ketiga topik tersebut dikatakan jauh dari kata sempurna. Ini sejalan dengan penelitian dari Al-Fikri 2019 yang menyatakan bahwa perusahaan sekelas internasional pun masih saja belum menaati GRI standar secara utuh. Dari tabel di samping tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat skor persentase kelengkapan di perusahaan Asia sudah cukup bagus, dikarenakan tidak ada yang memperoleh persentase di bawah 50%. Hanya saja, banyaknya jumlah pengungkapan dan tingkat kelengkapan di setiap topik masih menjadi permasalahan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan di kawasan Asia. Menurut Cardoni et al. Tahun 2019, penyebab perbedaan jumlah pengungkapan dan kelengkapan disebabkan oleh setiap negara memiliki berbagai praktik dan budaya yang dapat mempengaruhi tingkat pelaporan berkelanjutan dan kelengkapan informasi yang diungkapkan. Di samping itu, setiap perusahaan memiliki nilai dan pemangku kepentingannya sendiri dengan pertanyaan dan permintaan yang berbeda-beda. Pemangku kepentingan yang relevan dan sumber legitimasi berpotensi menghasilkan informasi yang sangat berbeda dan heterogen. Akibatnya, dari perspektif umum, perusahaan memiliki tuntutan unik mereka sendiri atas data dan informasi keberlanjutannya. Jadi, informasi keberlanjutan yang diminta perusahaan untuk diungkapkan dapat sangat bervariasi. Untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dalam melaporkan laporan keberlanjutannya, Global Reporting Initiative atau GRI terus berupaya untuk melakukan pembaruan pada setiap topik material agar topik material tersebut dapat diterapkan secara global. Di samping itu, dengan adanya ajang penghargaan tertinggi yaitu Asia Sustainability Reporting Rating yang diperkasai oleh NCSR, diharapkan dapat memotivasi perusahaan Asia untuk lebih baik lagi dalam mengungkapkan laporan keberlanjutannya di tahun-tahun berikutnya. Dan terakhir kita masuk kepada bab 5 penutup. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada topik ekonomi hanya terdapat satu perusahaan Asia yang berhasil mengungkapkan seluruh subtopik dan meraih persentase kelengkapan sebesar 100%, sekaligus menjadi perusahaan dengan jumlah kelengkapan tertinggi, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur yang merupakan perusahaan negara Indonesia.
dan perusahaan yang paling terendah dalam jumlah kelengkapan topik ekonomi ialah PT Antam Tbk. Yang kedua, pada topik lingkungan, raihan jumlah pengungkapan kelengkapan tertinggi juga jatuh kepada perusahaan asal Indonesia yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur. Tetapi dalam hal persentase kelengkapan, perusahaan tersebut masih belum secara sempurna menerapkan GRI standar. Terdapat 3 perusahaan tambang yang berhasil mengungkapkan topik ini dengan sempurna, yaitu 100%. Ini berarti perusahaan di bidang material lebih memperhatikan pada sektor lingkungan. Perusahaan dengan tingkat kelengkapan yang rendah dan presentasi yang minim diraih oleh Telekom Malaysia Berhad. Yang ketiga, pada topik sosial, raihan jumlah pengungkapan kelengkapan tertinggi juga jatuh kepada perusahaan asal Indonesia yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan perusahaan yang paling rendah dalam jumlah kelengkapannya ialah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Pada topik ini tidak ada satupun perusahaan Asia yang memiliki presentasi kelengkapan sebesar 100%. Ini menandakan bahwa topik ini masih banyak yang belum menaati GRI standar secara sempurna. Yang keempat, dari konsolidasi ketiga topik, tidak ada satupun perusahaan Asia yang memperoleh persentase kelengkapan sebesar 100%. Ternyata, predikat platinum yang melekat pada perusahaan tidak menjamin telah diterapkannya GRI standar secara sempurna. Secara keseluruhan, tingkat skor persentase kelengkapan di perusahaan Asia sudah cukup bagus dikarenakan tidak ada yang memperoleh persentase kelengkapan di bawah 50%. Secara keseluruhan, negara Indonesia jauh lebih baik dalam hal mengungkapkan laporan keberlanjutannya. Implikasi penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bagi regulator dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional, sehingga terus menghasilkan peningkatan pengungkapan pada sustainability report. Kemudian bagi perusahaan diharapkan bermanfaat untuk sarana evaluasi tingkat kepatuhan dalam hal melakukan pelaporan sustainability report terhadap standar yang ada. Kemudian diharapkan dapat membantu manajer perusahaan dalam hal pengambilan keputusan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Serta bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan investasi serta dapat membantu menilai perusahaan. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya mengkaji data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan, yaitu data dalam laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan sebagai sampel penelitian, tanpa data asli dan konfirmasi detail ke perusahaan terkait. Oleh karena itu, subjektivitas dan personal judgment dapat muncul dalam penelitian ini. Kemudian saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan untuk lebih meningkatkan penelitian selanjutnya ialah yang pertama, untuk peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk memperoleh data primer pada perusahaan yang bersangkutan mengenai apa alasan perusahaan mengangkat topik tersebut menjadi material dan apa alasan perusahaan tidak mengangkat topik tersebut. Dan yang kedua, bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dalam mengungkapkan topik material memperhatikan segala persyaratan yang diwajibkan oleh GRI standar. Kemudian, perusahaan tidak mengungkapkan topik tersebut hendaknya disertai alasan yang valid dan diungkapkan pada pendekatan manajemen sesuai dengan perintah GRI standar 101. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.